Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, muatan pembelajaran IPA tentang gaya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian gaya dan anak-anak dapat mengetahui macam-macam gaya. Apa ya yang dimaksud dengan gaya? Nah, sebelum mengetahui pengertian gaya, ayo anak-anak perhatikan video berikut. Ada dua orang siswa yang melakukan aktivitas. Kita namakan si A dan si B. Si A melakukan aktivitas mendorong meja dan si B melakukan aktivitas menarik meja. Apa yang terjadi jika aktivitas tersebut dilakukan? Ya, aktivitas si A dan si B terhadap meja menyebabkan benda bergeser. Nah, aktivitas tersebut dinamakan dengan gaya. Oke, sekarang anak-anak mengamati dan mengikuti percobaan ini dari rumah. Nah, di sini anak-anak siapkan selembar kertas, lalu anak-anak lipat atau anak-anak remas. Nah, apa yang terjadi jika anak-anak melipat dan meremas kertas? Nah, aktivitas yang anak-anak lakukan terhadap kertas menyebabkan bentukan kertas berubah. Aktivitas tersebut dinamakan dengan gaya. Setelah mengamati dan mencoba aktivitas yang pertama dan yang kedua, mendorong dan menarik meja menyebabkan meja bergeser, dan aktivitas yang kedua yaitu melipat atau meremas kertas menyebabkan kertas berubah bentuk, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, itu dia pengertian dari gaya. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam gaya. Macam-macam gaya antara lain yang pertama yaitu ada gaya otot, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gesek, dan yang kelima ada gaya gravitasi. Nah, ayo sekarang kita mengamati peristiwa apa saja yang menggunakan gaya-gaya tersebut. Macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik hewan atau manusia. Pengaruh gaya otot terhadap benda-benda dapat berpindah tempat atau berubah bentuk. Nah, peristiwa atau contoh peristiwa sehari-hari yang menggunakan gaya otot yaitu anak-anak dapat memperhatikan gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 ada seseorang yang sedang mendorong mobil. Nah, apa yang menyebabkan mobil bergerak? Jawabannya adalah mobil bergerak karena didorong menggunakan gaya otot manusia. Nah, selanjutnya perhatikan gambar kedua. Terdapat aktivitas bermain tarik tambang. Nah, pada umumnya gaya otot itu digunakan dalam kegiatan menarik atau mendorong, dan dalam permainan tarik tambang memanfaatkan gaya otot tarik untuk memenangkannya. Sehingga dalam permainan tarik tambang kekuatan tarikan sangat menentukan kemenangan. Macam-macam gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan benda yang bermuatan listrik. Nah, anak-anak, ayo perhatikan contoh dari gaya listrik. Contoh gaya listrik yang pertama yaitu lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Lalu contoh yang kedua yaitu
kipas angin. Kipas angin bergerak karena dihubungkan dengan sumber listrik. Macam-macam gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau tolakan antara dua benda. Nah, ayo anak-anak mengamati video berikut. Jika magnet didekatkan dengan benda-benda, pensil, gunting, kunci, bola, dan lain-lain, benda yang dapat ditarik oleh magnet hanya gunting dan kunci, karena terbuat dari besi atau baja. Sedangkan pensil, bola tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut non-magnetis. Nah, setelah anak-anak mengamati video tersebut, anak-anak bisa mencobanya di rumah dan mengidentifikasi benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik. Macam-macam gaya yang keempat yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, silakan anak-anak amati dua gambar berikut. Gambar pertama, seorang siswa memindahkan kursi yang memiliki roda. Apa ya yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi mudah dipindahkan karena ada gaya gesek antara roda kursi dan permukaan lantai, maka kursi mudah dipindahkan. Lalu, pada gambar yang kedua, ada seorang anak bermain sepatu roda. Nah, apa yang menyebabkan si anak dapat berjalan menggunakan sepatu roda? Si anak bermain sepatu roda dengan memanfaatkan gaya gesek antara roda dan permukaan jalan. Maka si anak dapat berjalan menggunakan sepatu roda. Macam-macam gaya yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton melalui pengamatan melihat buah apel jatuh dari pohon. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nah, gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Nah, bagaimana ya jika tidak ada gaya gravitasi? Maka semua benda yang ada di atas atau yang dilempar ke atas akan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kita akan terbang dan sulit kembali ke bumi. Nah, oleh karena itu gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, kita telah mempelajari pengertian gaya dan macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Nah, pelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.